Kelompok 6. Materi perencanaan usaha. Satu, pentingnya perencanaan usaha, di mana David Hawkins Jr. 1995 menyatakan bahwa seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan sebenarnya merencanakan kegagalan. Rencana usaha harus dibuat tertulis sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dan pedoman untuk menjaga agar kegiatan bisnis terarah dan fokus pada pencapaian tujuan. Dengan membuat suatu penilaian terlebih dahulu sebelum melakukan investasi yang kemudian dituangkan dalam suatu laporan secara tertulis. Manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan bisnis adalah bisa digunakan sebagai pedoman atau alat untuk mengetahui apakah kegiatan bisnis yang akan dijalankan itu memungkinkan dan memiliki kelayakan untuk dijadikan dan beberapa waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkannya serta dapat dijadikan sebagai alat pengawasan. Pengertian business plan. 1. Business plan merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Kemudian yang kedua, business plan adalah suatu dokumen yang berisi tentang bagaimana suatu perusahaan akan dibangun, lengkap dengan tujuan yang ingin dicapai dan strategi dalam mencapai tujuannya. Tiga, kerangka rencana usaha. 1. Nama perusahaan. Nama perusahaan dapat memberikan pengaruh jangka panjang. Canon Wickert menyatakan ciri-ciri merek yang baik adalah short, simple, easy to spell, easy to remember, pleasing when read, no disagreeable sound, does not good out of date, dan ada hubungan dengan barang dagangannya. Contohnya perusahaan fashion, Joglo atau Jogja Lombok. 2. Lokasi. Terdiri dari lokasi perusahaan, lokasi pertokoan, dan lokasi pabrik. 3. Komoditi yang akan diusahakan. Untuk menentukan komoditi, dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Membanjirnya permintaan masyarakat terhadap komoditi tertentu, baik barang maupun jasa. 2. Teridentifikasinya kebutuhan tersembunyi atau hidden needs masyarakat. 3. Kurangnya saingan dalam bidang komoditi tertentu. 4. Pasar yang akan dimasuki. Sebuah perusahaan yang akan memasuki pasar akan menempatkan perusahaannya sebagai pemimpin pasar atau market leader, penantang pasar atau market challenger, pengikut pasar atau market follower, atau perelung pasar, market nicher. Yang kelima, partner yang akan diajak kerjasama. Ada 2 partnership, yaitu 1. General partnership, 2. Limited partnership. Yang keenam, personil atau karyawan. Empat, bentuk formal business plan. Bentuk formal business plan terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama, halaman depan. Yang kedua, daftar isi. Yang ketiga, rangkuman eksekutif. Yang keempat, penjelasan tentang perusahaan. Yang kelima, pemasaran. Yang keenam, barang dan jasa yang dihasilkan. Ketujuh, usaha meningkatkan penjualan. 8. Permodalan. 9. Appendix.